Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Ju. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan membahas soal tryout SKP perawat, yang mana sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Untuk kali ini kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Bagi kalian yang mencari soal latihan SKP perawat, kalian berada di tempat yang tepat. Baik, tanpa basa-basi, mari kita bahas soalnya. Soal yang pertama. Seorang laki-laki 25 tahun diantar ayahnya ke poliklinik jiwa dengan keluhan mendengar suara-suara aneh, suka berbicara dan tertawa sendiri. Pasien tampak kacau, mudah tersinggung, bicara inkoheren, tatapan mata kosong. Tujuan tindakan keperawatan yang tepat adalah: A. Orientasi realita. B. Mengenal halusinasi. C. Suara aneh hilang. D. Mempertahankan kontak mata. Atau E. Mampu menghardik halusinasi. Baik, jawabannya adalah B. Mengenal halusinasi. Kita masuk pembahasannya. Pada kasus di atas, menunjukkan tanda dan gejala halusinasi. Maka pengkajian awal yang harus dilakukan perawat adalah: yang pertama, mengidentifikasi isi, frekuensi, waktu, situasi terjadinya halusinasi dengan tujuan mampu mengenal halusinasi pasien tersebut. Nah, dalam kasus jiwa seperti ini banyak keluar ya teman-teman. Jadi harus banyak dihafalkan, baik itu halusinasi, perilaku kekerasan, HDR, dan lain-lain, itu harus dihafalkan karena banyak yang keluar. Untuk soal nomor 2, seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara sendiri. Saat ini pasien tampak mondar-mandir, mulut komat-kamit, dan tidak terawat. Perawat sedang melakukan komunikasi. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi? Bisa ibu sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi seperti yang saya jelaskan? Fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat tersebut adalah: A. Kerja. B. Orientasi. C. Pencairan. D. Terminasi. Atau E. Prainteraksi. Ini adalah tahapan komunikasi ya. Jawabannya adalah D. Terminasi. Pada kasus di atas, fase komunikasi yang tepat adalah terminasi, di mana perawat sedang mengevaluasi pasien secara subjektif dan objektif. Nah, karena perawat berkata, bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi? Fase dalam komunikasi itu terdiri dari fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Lanjut soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara aneh dan tertawa sendiri. Pengkajian saat ini, pasien menunjukkan sikap kooperatif, dapat diajak komunikasi walau singkat. Perawat mengajarkan untuk mengenal orang, waktu, dan tempat serta berkenalan dengan terapi aktivitas kelompok. Manakah terapi aktivitas kelompok yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi. B. Terapi aktivitas kelompok orientasi realitas. C. Terapi aktivitas kelompok stimulus sensori.
D. Terapi aktivitas kelompok penyaluran energi, atau E. Terapi aktivitas kelompok stimulus persepsi. Dan jawabannya adalah B. Terapi aktivitas orientasi realitas. Pada kasus di atas, masalah utama keperawatan adalah waham ya. Nah, maka terapi aktivitas kelompok yang sesuai adalah orientasi realita. Terapi aktivitas orientasi realita adalah upaya mengorientasikan keadaan nyata pada pasien, yaitu diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan waktu. Masuk soal nomor 4. Nyonya R dirawat di RSJ di ruang delima karena sering berbicara dan tertawa sendiri, marah tanpa sebab, dan mendekatkan telinga ke arah tertentu. Perawat telah mengidentifikasi isi, frekuensi, dan respon pasien terhadap suara yang didengar. Apa tindakan perawat selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah A. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, B. Mengontrol halusinasi dengan cara minum obat, C. Mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, D. Mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan terjadwal. Jawabannya adalah A. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kita harus menghafal strategi pelaksanaan ya, baik itu SP halusinasi, PK, dan semuanya itu harus dihafalkan karena banyak yang keluar. SP halusinasi. SP1 adalah membantu pasien mengenali halusinasi dengan mengidentifikasi isi, frekuensi, dan respon pasien terhadap halusinasi. Mengajarkan cara menghardik halusinasi. Mengontrol halusinasi dengan cara minum obat secara teratur. Mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap, dan mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan terjadwal. Soal nomor 5. Nyonya N dibawa ke IGD RSJ, tampak pasif, tidak mau berinteraksi, dan mengatakan bahwa dirinya tidak berguna. Riwayat pasien di PHK 1 bulan yang lalu. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? Apakah A. Identifikasi aspek kemampuan yang dimiliki, B. Menghardik halusinasi, C. Orientasi realita, D. Ajarkan teknik pukul bantal dan tarik nafas dalam, E. Ajarkan pasien minum obat secara teratur. Jawabannya adalah A. Identifikasi aspek kemampuan yang dimiliki. Kali ini tentang SP resiko harga diri rendah situasional ya teman-teman. SP1 identifikasi aspek kemampuan yang dimiliki. Kemudian membantu klien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Membantu klien memilih kemampuan yang akan digunakan. Melatih kemampuan yang dipilih klien. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila kalian suka, bisa klik subscribe dan like video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sukses.